Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Alivia Dwi Suraya dengan NIM 0602128222727 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat video pembelajaran melalui aplikasi Canva, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja yuk kita simak bagaimana video tutorialnya. Hal pertama yang kita lakukan yakni membuka Canva terlebih dahulu. Setelah kita membuka Canva, kita pilih template sesuai yang kita inginkan, atau kita juga bisa mendesain sendiri template tersebut. Setelah itu kita tambah template dan kita ketik saja apa yang ingin kita ketik, materi apa yang ingin kita ketik. Karena di sini resensi, maka semua hal yang terkait dengan resensi saya ketikkan di PowerPoint yang telah saya pilih tadi. Setelah itu kita bisa mengatur templatenya, kita mau hilangkan elemennya, kita hapus, kita geser, dan kita beri animasi juga bisa. Lalu kita juga bisa mengatur fontnya, ingin di bold atau dicetak miring sesuai dengan keinginan. Nah, ini karena saya ingin mengambil gambar dari internet, maka kita akan menggunakan fitur unggahan, terus unggah file, kemudian kita pilih foto yang akan kita unggah. Setelah itu kita tunggu dan fotonya bisa kita tempel ke PowerPoint kita tadi. Nah, selanjutnya ini saya akan mengambil foto, tetapi fotonya pakai bingkai. Jadi kita bisa cari di elemen bingkai, kemudian kita cari foto yang akan kita masukkan. Seperti di gambar ini, saya mencari elemen buku dan tinggal kita tempelkan saja di bingkai tadi. Setelah selesai, kita masuk ke unggahan audio untuk background. Sama seperti kita menggunakan fitur unggahan, kita pilih audio, unggah, kemudian tempel, dan kita atur volumenya menyesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Masih dengan fitur unggahan untuk merekam suara di setiap masing-masing slide PowerPoint, langsung kita rekam diri Anda, kemudian kita rekam. Setelah itu kita kosongkan opasitasnya agar muka kita tidak terlihat dan jadi. Halo, hari ini kita akan belajar mengenal teks presensi kelas 11 SMA. Setelah diisi dengan background dan juga voice over, mari kita lihat hasilnya. Halo semuanya, kembali lagi dengan video pembelajaran materi bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks resensi. Selanjutnya fitur unggahan untuk contoh teks resensi menggunakan QR code yang nanti di-scan dan diarahkan ke file contoh yang bisa diakses siswa. Oke, jika semuanya sudah dan PowerPoint sudah bisa dipastikan semuanya sudah benar, maka langsung kita ekspor saja menggunakan format MP4 atau video. Setelah selesai, kita buka YouTube, kemudian kita upload video tadi, pilih cover, tambahkan caption, upload, dan video siap untuk diakses oleh siswa. Berikut adalah hasil video pembelajarannya. Halo semuanya, kembali lagi dengan video pembelajaran materi bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks resensi. Kita akan mengenal teks resensi, yaitu materi bahasa Indonesia untuk kelas 11 SMA. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Apa itu teks resensi? Nah, ulasan atau yang biasa dikenal dengan resensi ini secara etimologi itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu recensie, dan bahasa Latin recensio, recenser atau revider yang artinya mengulas kembali atau melihat kembali. Jadi, kalau dalam istilah bahasa Inggris, resensi ini dikenal dengan istilah review. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa resensi adalah tulisan yang berisi penilaian suatu karya, seperti film, buku, drama, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya, baik dari segi isi maupun unsur kebahasaannya. Oke, jadi di materi yang pertama tadi kita telah mengenal apa itu pengertian atau definisi dari resensi. Lalu setelah kita mengerti apa sih resensi itu sebenarnya, lalu apa saja fungsi dari teks resensi ini?
Nah, fungsi dari tes resensi itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ialah fungsi informatif, yakni sebagai salah satu media informasi memperkenalkan buku kepada masyarakat. Kemudian fungsi komersial, di mana fungsi ini sebagai wadah untuk mempromosikan buku agar mendapat keuntungan bagi penulis atau pembuat karya. Resensi yang menarik dapat membuat pembaca membeli karya yang diulas, sehingga omset penjualan sebuah karya akan meningkat. Dan yang terakhir, yaitu fungsi yang ketiga, ialah fungsi akademik sebagai media interaksi antara penulis, pengarang, penerjemah, editor, dan peresensi dalam menyatukan insight atau wawasan yang mereka miliki mengenai topik tertentu. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Terus, apa manfaat yang kita dapatkan setelah melakukan resensi? Apa ya? Oke, yang pertama, manfaat utama resensi yaitu memberikan gambaran singkat kepada pembaca mengenai karya yang dibaca. Nah, kalau dilihat dari subjek penggunaannya, resensi sendiri memiliki 4 manfaat. Yang pertama, bagi penulis buku, resensi dibutuhkan sebagai sarana mendapatkan feedback atau umpan balik agar ia dapat membuat karya yang lebih berkualitas. Yang kedua, bagi penerbit, resensi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menindaklanjuti kerjasama dengan penulis atau pengarang. Apakah mau lanjut atau cukup sampai di sini? Nah, salah satu cara penerbit menilai karya penulis yaitu dengan membaca resensi buku yang dibuat oleh peresensi. Selanjutnya, setelah penulis dan penerbit, media massa juga membutuhkan resensi dalam proses produksi buku karena media massa berperan sebagai media untuk memperkenalkan buku kepada publik atau yang biasa dikenal dengan promosi. Dan yang terakhir, yakni manfaat resensi bagi para pembaca. Yang pertama, bagi pembaca khusus, resensi dapat dijadikan media dalam menguji atau mengembangkan suatu topik bagi para penulis novel, cerpen, naskah, atau bahkan peneliti. Sementara itu, bagi pembaca umum, resensi menjadi sumber informasi untuk mengetahui kualitas sebuah buku atau sebuah karya. Oke, setelah kita mengetahui manfaat apa saja yang akan kita dapat setelah kita melakukan resensi, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni apa saja sih jenis-jenis dari resensi itu? Ternyata tes resensi juga memiliki berbagai macam jenis, karena dalam mengulas karya sastra, kita bisa mengambil beberapa sudut pandang. Entah kita akan mengkritisi, mengevaluasi, atau hanya memberikan informasi secara umum terhadap karya sastra tersebut. Nah, dalam resensi, kita akan membahas mengenai 4 jenis resensi. Yang pertama yakni resensi deskriptif. Nah, resensi deskriptif ini akan memberikan penjelasan atau deskripsi mengenai karya yang sedang ditinjau, di mana penjelasan ini biasanya mengenai cover, kemudian ukuran, fitur-fitur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada resensi informatif. Sesuai dengan namanya, resensi informatif akan memberikan informasi secara rinci mengenai karya yang ditinjau, serta memberikan evaluasi singkat. Tujuannya agar pembaca dapat mengetahui gambaran menyeluruh terhadap karya tersebut yang meliputi kelebihan dan juga kekurangannya. Oke, yang ketiga, ada resensi evaluatif. Nah, sesuai namanya nih, resensi evaluatif akan memberikan evaluasi atau penilaian yang lebih mendalam mengenai karya yang ditinjau. Ciri khas dari resensi ini, biasanya penulis itu akan memberikan rating atau skor atau peringkat dengan skala angka. Hal ini bertujuan untuk membantu pembaca melihat kualitas dan nilai dari suatu karya. Lanjut ke jenis resensi yang terakhir. Jenis resensi yang terakhir ada resensi kritis. Maksudnya adalah resensi yang memberikan penilaian secara kritis terhadap karya yang ditinjau.
di mana resensi ini mendorong pembaca untuk mempertimbangkan kembali asumsi atau pandangan mereka terhadap karya tersebut. Resensi kritis ini biasanya dibuat untuk menilai karya yang terkesan kontroversial. Wah, sepertinya materinya semakin menarik ya teman-teman. Nah, setelah tadi sebelumnya kita membahas jenis-jenis teks resensi, lalu apa saja struktur yang harus diperhatikan saat kita menyusun sebuah resensi ya? Ternyata dalam membuat sebuah resensi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya struktur teks resensi. Oke, langsung saja ke struktur yang pertama, yakni identitas. Sesuai dengan judulnya, identitas berarti bagian identitas ini berisi informasi buku, seperti judul, pengarang atau penulis buku, penerbit, tahun diterbitkan, tebal halaman, dan ukuran buku. Kemudian yang kedua, bagian orientasi. Nah, bagian orientasi ini terletak di paragraf awal yang biasanya berisi penjelasan mengenai kelebihan atau keunggulan buku yang akan diresensi. Kemudian yang ketiga, ialah sinopsis. Nah, sinopsis ini berisi ringkasan atau rangkuman yang menggambarkan pemikiran dan pemahaman penulis mengenai isi buku yang diresensi. Lanjut ke bagian penting dari sebuah resensi adalah analisis. Nah, bagian ini berisi paparan atau penjelasan unsur-unsur cerita secara detail seperti tema, alur, setting, penokohan, dan unsur lainnya. Lanjut yang terakhir, ada evaluasi. Nah, bagian evaluasi ini biasanya berisi penjelasan mengenai keunggulan dan kelemahan suatu karya yang akan diresensi. Oke, tadi kita telah mendengarkan dan menyimak materi sebelumnya tentang struktur dari resensi. Nah, ternyata selain memperhatikan struktur dalam menulis sebuah resensi, kita juga harus memperhatikan kaidah kebahasaannya. Langsung saja ke kaidah kebahasaan yang pertama, ada kata kerja. Kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini adalah kata kerja dengan contoh, misal nih, ada kata-kata menikmati, menyadari, menarik, melakukan, memikat, mengejutkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pernyataan saran atau rekomendasi. Nah, teks resensi juga menggunakan pernyataan-pernyataan saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks, seperti yang telah dijelaskan pada struktur sebelumnya. Nah, kata-kata yang ada itu biasanya ada kata sebaiknya, harus, jangan, hendaknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konjungsi atau kata hubung. Konjungsi penerang, kata hubung penerang. Nah, dalam penulisan resensi buku non-fiksi maupun fiksi, konjungsi penerang ini bisa digunakan. Contoh konjungsi penerang yang biasa digunakan itu adalah yakni, bahwa, merupakan, dan lain sebagainya. Lanjut ke kata hubung berikutnya atau konjungsi berikutnya, yakni konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal yang bisa digunakan itu ada seperti kemudian, akhirnya, sejak, semenjak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan kaidah kebahasaan yang terakhir nih. Ada kaidah kebahasaan menggunakan kata serapan. Kata serapan dari berbagai bahasa seperti bahasa Inggris atau bahasa daerah itu boleh digunakan dalam membuat resensi. Contoh kata serapan yang biasa digunakan dalam penulisan resensi itu ada kata ekstra dari kata extra bahasa Inggris yang pakai X. Kemudian ada frekuensi dari kata frekuensi
bahasa Inggris ya, frekuensi bahasa Indonesia dari kata frekuensi bahasa Inggris, dan masih banyak lagi. Wah, sudah banyak sekali ya materi teks resensi yang kita bahas. Nah, tadi kita sudah bahas definisi, kemudian fungsi, manfaat, struktur, jenis-jenis, dan juga yang terakhir tadi ada kaidah kebahasaan. Nah, setelah kita memahami semua materi tersebut, masuklah kita ke materi berikutnya, yakni menulis resensi. Namun, sebelum kita bisa menulis resensi, kita harus mengikuti langkah-langkahnya terlebih dahulu, teman-teman. Apa saja langkah-langkahnya? Yuk, mari disimak. Yang pertama, kita harus membuat informasi umum tentang buku yang akan diresensi. Kemudian, kita harus membuat judul resensi buku. Lalu, membuat ringkasan buku secara garis besar. Kemudian, memberikan penilaian terhadap buku. Lalu, menunjukkan keunikan dari buku yang diresensi. Nah, setelah itu kita bisa menginformasikan manfaat membaca buku tersebut bagi para pembaca. Setelah itu, setelah kita menulis semua langkah-langkah tersebut, barulah kita bisa menuliskan kekurangan dan kelebihan yang ada pada buku tersebut. Hingga pada yang terakhir nih, pada langkah yang terakhir, kita bisa merekomendasikan buku tersebut kepada halayak ramai, kepada sesama pembaca buku. Apakah buku ini layak untuk direkomendasikan sesuai sasaran dan umur dari tema resensi buku yang akan kita berikan, begitu. Oke teman-teman, gimana nih materi kita hari ini? Apakah kalian sudah mengerti dengan materi yang saya jelaskan hari ini mengenai teks resensi? Setelah jauh sekali kita membahas mengenai apa saja mengenal teks resensi itu, dimulai dari definisi, kemudian fungsi, manfaat, struktur, jenis-jenis, kaidah kebahasaan, sampai langkah-langkah dalam menulis teks resensi, maka untuk lebih memperjelas sambil kalian membayangkan bagaimana salah satu contoh dari teks resensi itu, di sini saya sudah memberikan contoh resensi buku novel melalui PPT ini ya, melalui PowerPoint ini dengan menggunakan QR code. Karena filenya itu lumayan panjang, jadi saya mengemasnya melalui QR code yang nanti bisa kalian scan dan akan diarahkan ke file dari salah satu contoh resensi buku novel. Nah, sedikit spoiler, resensi novel yang saya ambil itu adalah novel yang belum lama ini selalu menjadi bahan perbincangan hangat. Apa itu? Judulnya resensi novel yang saya ambil adalah novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Nah, gimana? Setelah kalian melihat contoh resensi novel tadi, apakah kalian jadi tertarik untuk mereview atau meresensi novel-novel favorit kalian di rumah? Jika iya, segera lakukan resensi novel tersebut setelah kalian menyimak video ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran materi teks resensi untuk kelas 11 SMA pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dadah! Oke, itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan mengenai cara membuat video pembelajaran dari aplikasi Canva. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!